Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di channel Aceh Mutawakil Official. Pada kesempatan kali ini tentu kita sangat berbahagia dan berbangga karena hadir santri-santri yang sangat luar biasa. Tentu kita akan mengadakan obrolan-obrolan ya di sini insyaallah. Namun sebelum itu, ayah bunda, abi umi semuanya, bagi yang akan berkurban di DKM, silahkan bisa hubungi Ustadz Aceh. Nah itu ya. Baik, kita lanjut ya ke teman-teman santri di sini, masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini teman-teman semuanya kita hadirkan. Mungkin saya sebutkan aja lah nama-namanya ya supaya nanti bisa langsung kenalan ya, supaya langsung aja dikenalkan sama saya ya. Di sini ada namanya Firzan, coba lihat kamera Firzan. Masya Allah, ini Firzan, ini Aiman, coba lihat kamera Aiman. Nah, ini Mikhail ya. Kemudian ini ada Kaisar, dipanggilnya Al ya, Al. Kemudian Faisal. Nah ini kita hadir di sini dan sengaja kita mau ngobrol-ngobrol karena kebetulan mereka ini salah satu dari 15 orang yang kemarin ikut interview beasiswa Imam Khatib. Betul? Betul. Alhamdulillah. Sebenarnya gini teman-teman semuanya ya, insya Allah kita memohon doa juga dari semuanya. Mudah-mudahan yang tahun ini ya, yang 15 orang ini dari santri-santri SMP Tidal Quran yang ikut beasiswa Imam Khatib, kita berdoa dan mohon didoakan ya, mudah-mudahan lulus semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya ini kita pengen tahu nih proses mereka mengikuti perjalanan ya untuk bisa ikut sampai interview itu seperti apa. Nah ini perlu diketahui ya supaya nanti ini menjadi inspirasi dan motivasi. Inspirasi dan motivasi. Baik. Saya akan bertanya ke Firzan dulu ya, Firzan. Firzan, saya dengar-dengar kan kamu juga udah mengikuti ya banyak hal dan mungkin semuanya sudah tahu tutornya itu siapa? Ustadz Catur. Nah kita doakan beliau ya, Ustadz Catur ini senantiasa sehat, senantiasa keluarganya diberikan keberkahan. Amin. Baik Firzan, saya dengar-dengar kan katanya dalam mengikuti proses itu ada level-levelnya ya, Firzan ya. Mungkin silakan ke kamera dijelaskan itu ke teman-teman semua yang menjadi subscriber di YouTube Ustadz Aceh Mutawakil ya, Aceh Mutawakil Official. Silakan jelaskan salah satunya apa nih yang harus disiapkan. Bisa ke kamera. Salah satu yang harus dipersiapkan. Agak suaranya agak diangkat biar ini jelas. Salah satunya yang perlu dipersiapkan itu hafalannya. Hafalan ya, hafalan Quran. Oke, bagaimana tuh? Hafalannya itu minimal 10 juz. 10 juz ya minimal. Oh, itu wajib 10 juz gitu. Itu cuma sunnah. Oh, sunnah gitu ya. Jadi minimalnya segitu, cuman targetnya 10 juz. Terus gimana? Ada apa lagi nih selain itu? Selain itu ada harus punya banyak sertifikat lomba. Oh, harus punya banyak sertifikat lomba. Oke, terus? Ya minimal dari banyak sertifikat itu ada yang juara gitu. Oh, jadi dari setiap yang diikuti lomba minimal ada yang juara. Walaupun juaranya juara berapa? 1, 2, 3. Oh, boleh ya? Boleh. Baik. Selanjutnya apa lagi nih Firzan nih? Kayaknya semakin seru nih ya. Apa lagi Firzan? Ada juga murata. Oh, murata. Jadi cara bacanya gitu. Ya, jadi kita bikin video, kita baca Quran. Oh, gitu. Jadi kita juga harus berani ya membaca Al-Quran pakai di videoin, kemudian disampaikan gitu. Masya Allah. Saya dengar juga Firzan, alhamdulillah termasuk yang tahun ini hatam ya 30 juz. Masya Allah. Kita ikut berbahagia ya. Karena teman-teman kelas 9 khususnya yang tahun ini itu ada yang beberapa hatam 30 juz. Salah satunya Firzan. Dan ada berapa jumlahnya semuanya? Di kelas 9 ada 12 orang. Di kelas 9 sudah hatam 30 juz itu 12 orang ya, termasuk Firzan ya. Nah, baik, alhamdulillah. Di sini juga ada, termasuk Aiman juga ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul ya. Ya baik teman-teman semuanya, itu ya yang dijelaskan. Yang terutamanya adalah terkait hafalan ya, hafalan
ya silahkan nanti semuanya untuk bisa mempersiapkan ya hafalan Al-Qur'annya. Dan kegiatan lomba ya, jadi lomba itu walaupun memang kita banyak mengikuti lomba ya, tapi minimal di antara lomba-lomba yang diikuti itu harus ada yang Ada yang juara minimal satu kali seperti itu. Baik, semakin seru nih. Kita lanjutnya ke siapa dulu nih? Kita cek dulu nih ya. Oh iya, ke Mikail nih, ke Mikail ya. Ke Mikail dulu ya. Ke Mikail dulu ya. Baik, Mikail, bagaimana nih Mikail? Selanjutnya selain tadi disebutkan sama Firzan, apalagi nih persiapannya? Untuk tahapan selanjutnya yang kita persiapkan tuh bagaimana kita bisa public speaking dan mengajak networking dengan orang lain. Masya Allah, public speaking ya, luar biasa. Trip apa? Apa namanya? Oh ya, jelasin lagi. Langsung aja ke kamera. Gimana? Jelasin lagi. Untuk cara yang diarahkan oleh penulis chapter, kita berpidato Ya. dengan menggunakan bahasa asing yang mungkin beberapa dari kita mungkin agak kurang lancar atau bagaimanapun kita bisanya dengan bahasa ibu atau bahasa kita sendiri. Dengan begitu ketika kita berbicara dengan orang lain, Iya. orang lain tersebut bisa mengerti apa yang kita ingin sampaikan. Oh gitu. Jadi harus bisa ya. Bahasa asing, bahasa Inggris berarti. Bahasa Inggris. Masya Allah. Bahasa Arab juga boleh. Bahasa Arab boleh sebagai tambahan sunnah. Sebagai tambahan. Nah, sunnahnya jadi harus ada juga nih bahasa Arab. Oke, baik, public speaking ya ini ya. Kemudian apa itu yang diujikan selain itu? Apalagi perintahnya? Kalau dari segi pidatonya, Iya. dari penyampaiannya kita dilihat dari gestur tubuh yang kita tampilkan di hadapan orang tersebut, mulai dari senyuman kita, kontak mata kita, dan dari tangan kita juga bisa dilihat dari ekspresi kita mau menyampaikan sesuatu. Oh gitu ya. Itu berapa kali itu dilakukan? Katanya kan harus dihafal juga ya, ada yang kayak gitu. Itu yang betul nggak? Betul. Dihafal itu. Berapa kali itu, sampai berapa kali? Kemarin kayak uji cobanya. Yang diuji cobakan itu sekitar ada 11 teks. Masya Allah, 11 tag ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, ini ya teman-teman semua, public speaking. Makanya bismillah kita sama-sama latihan ya public speaking ini ya. Sama-sama latihan. Baik, terima kasih Mikail ya. Kita lanjut lagi ke Faisal. Nih Faisal. Silakan Faisal. Kamu mau yang mana nih? Ada lagi apa Nah, nih? jadi saat dikirimnya teks pidato untuk dikerjakan, itu juga sembari dikirim tes TPA. Wah, ada tes TPA nih. Apa nih TPA? Kalau saya dulu dengar TPA itu Taman Pendidikan Anak-anak. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi kalau yang ini tes potensi akademik. Oh, tes potensi akademik. Gimana tuh? Gimana? Jadi Faisal? kita tuh ada dua jenis yang harus dipelajarin, numerik sama pola gambar. Kalau numerik ini kayak pola angka, misalnya angka pertama 2, angka kedua 4, angka ketiga 6, selanjutnya angka berapa gitu. Nah kalau yang gambar itu tinggal sebenarnya pakai logika sih, cuman kalau jarang berlatih juga susah. Dia harus latihan ya? Ya jadi Masya Allah. setiap teks pidato itu biasanya dibarengi 20 soal TPA yang harus dikerjain. Itu kan ngerjain ya? Iya. Nah sebelumnya kamu untuk latihannya, maksudnya pengetahuan sebelumnya ya, kan kalau dikasih teks atau soal itu kan kita harus udah ngisi. Kan ngisi itu kalau pengen maksimal berarti kan harus belajar dulu. Kalau Faisal belajarnya gimana tuh? Belajarnya ya nyari-nyari tes. Oh, nyari-nyari buat TPA. TPA. Oh gitu. Dan ini kegiatannya pas lagi libur ya? Biasanya penyukan. Oh, pas penyungkan. Setiap penyuluhan tuh biasanya dikasih soal TPA buat kerjain. Oh, jadi setiap penyungkan ya. Jadi yang lain mau penyungkan teh bisa jalan kemana, kamu masih sibuk ya untuk kerjain. Nah ini ya teman-teman semua. Jadi memang perjuangan luar biasa. Ya baik, terima kasih ya. Berarti ini TPA ya, tes potensi akademik. Oke, kita lanjut ke yang lain. Aiman. Saya dengar Aiman ini kalau dipanggilnya biasanya saya sempat ya di WA sama orang tua itu Abi, betul ya? Betul. Kenapa itu bisa? Ya, saya kan nama panjang saya tuh dari Aiman Nadia Yazid. Nah, itu singkatan jadi Aiman Nadia Yazid jadi Abi. Oh, lebih simpel ya? Iya. Waktu itu ayah saya terinspirasi dari SBY gitu. Oh ya, tapi emang benar lebih simpel ya panggilan. Oke baik, Aiman ya. Di sini silakan, mungkin kan tadi sudah banyak dijelaskan. Yang lain apalagi nih harus dipersiapkan apa?
kan tadi udah sebutin semua ya, tapi dari hafalan, public speaking, sama PSPA. Selain itu juga ini kan demi persiapan interview, jadi kita perlu banyak baca buku. Oh, interview nanti ya pada saat eksternal ya. Interview itu maksudnya interview nanti pas hari H nanti. Oh iya. Jadi harus dipersiapkan banyak baca buku. Oke, gimana tuh? Lebih gampangnya supaya kita ada pengetahuannya lebih banyak lagi. Gitu. Emang ada batas bacaan harus berapa gitu disuruh? Sebenarnya disuruh minimal tuh 12 buku. Masya Allah, minimal 12 buku teman-teman semuanya ya. Teman-teman santri. Sebenarnya bebas, tapi kecuali buku pelajaran sekolah itu sama juga buku fiksi. Jadi kayak buku sejarah itu dibaca, atau enggak kayak buku ilmiah lain, atau enggak buku public speaking juga bisa. Itu juga. Itu harus ada bahasa asing nggak? Nggak wajib. Nggak wajib. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri bacanya pakai bahasa asing. Ada beberapa buku yang pakai bahasanya bahasa asing ya, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Oke. Saya dengar juga ini Aiman ini dia meluncurkan satu karya yang sangat luar biasa, yaitu buku ya. Nah, coba jelaskan benar nggak ini? Betul. Masya Allah. Jadi, gimana tuh? Gimana? Kemarin itu kan selain saya baca buku ya, itu saya juga nyiapin bikin buku sendiri. Masya Biar Allah. nanti saya bisa tampilin ke pewawancaranya nanti. Apa judul bukunya itu? Judul bukunya Nabi Muhammad SAW, Teladan Pemimpin Perjuangan. Nabi Muhammad SAW teladan memimpin perjuangan. Iya. Dan kebetulan saya salah satu editor ya. Iya. Saya salah satu editor. Ya, jelaskan gimana tuh sampai bisa selesai itu gimana itu buku itu? Awalnya kan saya udah mikir nih ya, apa yang pengen saya tampilin. Iya. Dan saya kepikiran karena mumpung saya sering baca buku, dan Alhamdulillah. saya udah yakin lah saya bisa baca buku, Iya. itu bisa bikin bukunya sendiri. Iya. Nah makanya saya akhirnya kepikiran buat bikin buku. Tema yang saya angkat itu temanya umum aja, tapi bikin sesuatu jadi itu ternyata beda dari yang lain. Nah, apa yang membuat bedanya di buku itu? Nah jadi di setiap bab bukunya ini subbabnya lah ya bahasanya ya. Iya. Dari kan ada 5 bab utamanya. Iya. Dan di masing-masing bab ini pasti ada subbab. Dan di subbabnya ini itu ada namanya hikmah. Oh, ini hikmah yang terkait ya? Iya. Ya, saya juga tahu itu karena saya kan yang membaca juga. Iya. Ya, jadi ada hikmahnya ya. Jadi dari kisah itu apa yang bisa kita ambil pelajarannya, begitu ya? Hikmahnya apa? Oke, ini yang membuat berbeda ya di buku kamu itu ya. Masya Allah, berapa halaman? Ambil total di ukuran A5 ya, itu sampai 80-an lah. Masya Allah, teman-teman semuanya ya, ternyata santri ya itu bisa berkarya. Padahal ini masih SMP ya, itu bisa selesai itu sampai 80 halaman menulis buku tentang sejarah. Dan ini berbeda juga dengan sejarah yang lain yang memang menyampaikan terkait dengan apa yang pelajaran apa yang terkait di dalam kisah tersebut. Nah, terima kasih ya Aiman, Masya Allah ya. Jadi itu ya, jadi harus persiapan ini. Terus ada lagi ya yang lain? Yang katanya apa bikin apa itu? Harus apa? Bikin baca buku kan. Yang program. Oh iya programnya. Gimana itu Aiman? Jadi selain itu kita juga kalau bisa tuh bikin program mandiri. Nah itu program mandiri ini juga salah satu yang menjadi penilaian ya? Iya. Oke, gimana tuh program mandirinya gimana Mas? Karena kan tujuan utama dari beasiswanya itu pengen menghasilkan seorang pemimpin muslim ya. Nah jadi ketika kita bikin program mandiri, kita tuh dianggap udah bisa tulis duluan. Bahkan kita ada kemampuan buat mimpin dan membuat program sendiri. Waktu itu kamu bikin apa program? Kalau saya pribadi bikinnya waktu itu ada saya magang di toko susu amanah gitu. Sama juga jadi dai lah. Di mesin saya. Masya Allah nih. Kalau yang lain gimana? Programnya apa, Pak Isa? Ya kebetulan keluarga ada yayasan. Saya Ikut di sana. Masya Allah. Kamu? Bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Terus Ramadan. Kamu? Kayak Saya magang di travel. magang travel. Mantap nih. Kamu Firza? Saya dulu waktu kelas 7 sempat bikin program di kamar. Di kamar. Kayak program biasa-biasa aja. Teman saya ketuanya gitu. Oh, kamu yang menjadi ketuanya. Apa sih nama programnya? Program ini kayak membaca buku, cuma habis itu bisa dijelasin semua bukunya. Oh, baca buku terus nanti dipresentasikan ya? Oke. Ya, bagus. Ini jadi semuanya udah bisa bikin program mandiri ya? Baik, terima kasih juga Iman ya tadi. Jadi selain baca buku juga nanti harus bisa bikin program mandiri ya teman-teman semua nih. Baik, kita lanjut nih. Masya Allah ini masih lumayan.
Ini kan semua yang dijelasin sama kalian ini adalah bagian dari penilaian nanti ya. Ini kan masih internal berarti ya. Nah nanti terutama yang paling nanti juga yang menentukan adalah pada saat nanti kalian akan eksternal ya, interview eksternal ya. Nah ini perlu juga diketahui ya sama semuanya. Boleh Al, jelaskan Al gimana? Jadi itu nanti ketika kita daftar itu kan kita buat akun khusus di webnya TDV Imam Khatib ini. Nah dari kita bikin akun ini kita daftar nih mau sekolah di mana, terus juga kita isi data diri kita. Terus juga ada tuh namanya bikin CV sama letter of interest. Itu kayak surat ketertarikan kita ke Turki, apa aja motivasi kita. Kita tulis di situ nanti. Kita ntar masukin ke akun. Nah kalau udah itu, kalau itu semua udah masuk tuh, kita tinggal nunggu ada pengumuman nih. Kalau lulus nanti ada email, notif email ke kita, ke akun kita. Nah itu nanti kalau lulus berarti kita masuk tahap wawancara. Nah wawancaranya ini gimana nih? Kita ngebahas tentang wawancaranya gimana? Nah wawancara itu kemarin itu Ada kita apa aja? tuh Ditanya apa wawancara aja? di sekitaran dekat Bintaro lah. Ya. Nah di tesnya apa aja? Nanti tes itu ya waktu di masuk gedung nih, namanya Yunus Emre ya. Hafal ya langsung gedung-gedungnya teman-teman semuanya. Mungkin yang sekarang ini bisa pengen kamu untuk menjelaskan itu terkait dengan tesnya aja. Apa? Tesnya aja. Ya yang pertama kan tadi ada Pertama itu kita tuh ada datang jam 8 kan. Habis itu langsung disiapin apa namanya kertas TPA gitu. ada TPA lagi. Oh yang tadi dipersiapkan kata TPA itu. Siapa? Jadi kayak simulasi. Kalau yang dikasih usaha catur itu cuma simulasi. Oh nanti ada TPA lagi ya. Iya. Biar lebih siap lah. Ini berdasarkan dari Imam Khatibnya. Masya Allah. Terus ada sedangkan 20 soal ya kalau kemarin. 20 soal. Nanti kalau kita udah selesai nih sekitar jam 10 udah selesai udah jam 4 semua. Itu kita mulai apa namanya masuk tes wawancara dipanggil satu persatu. Kamu ditanya apa aja waktu itu? Kalau saya ditanya waktu itu tentang keluarga gitu, ayah kerja apa, habis itu pakai bahasa? Pakai alhamdulillah yang bisa bahasa Indonesia. Oh, tapi sebenarnya bagusnya sih bahasa asing. Bahasa asing, pakai bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris ya. Supaya kita bisa masih skill bahasa asing. Oh, jadi kayak ngasih tahu nih, aku juga bisa bahasa. Apalagi kalau bahasa Turki langsung kan? Iya, itu. Kemarin kalau kata coachnya itu, kalau pakai bahasa Turki memang lebih bagus karena orang Turki ini sangat senang gitu kalau bahasanya dihargai, mereka senang. Jadi kemungkinan masuk lebih tinggi. Oh, gitu ya. Oke, lanjut ya. Tadi ada tes ya. Apalagi nih di tes wawancaranya? Ditanya dan kepedulian kita terhadap Palestina. Oh, kemudian Palestina ya di sini. Terus apa lagi? Habis itu apa lagi ya? Ya kayak Hafalan bisa. Bisa juga hafalan. Enggak. Itu sebenarnya tuh kalau tes wawancaranya kayak kan tadi ada pidato ya, ada tes pidato dikasih sama Ustaz Catur. Itu cuma untuk membiasakan diri kita untuk berkomunikasi dengan orang asing. Jadi semua yang sudah diinstruksikan sama Ustaz Catur itu adalah jawaban nanti supaya kita itu bisa lebih mudah siap menjawab pada saat tes wawancara itu ya. Ya. Sampai kayak hafalan Quran tadi ya kata Firzan, kemudian juga tadi ada tentang sosial ya, kemudian sosial, kemudian juga kadang ditanya tentang pengetahuan umum ya. Kemudian juga ditanya tentang katanya apa motivasinya mengikuti tentang personal kita. Oh tujuan ke sana mau apa itu juga ditanya ya. Visi misi. Oh kedepannya mau gimana ditanya juga ya. Sejarah Islam juga ditanya. Biasanya tentang ulama Turki. Ulama Bedi Usman Said Nursi. Masya Allah berarti udah ini. Baik, alhamdulillah ya teman-teman semuanya tadi sudah banyak dijelaskan ya terkait dengan tes eksternalnya. Mungkin inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Kita tetap berdoa ya karena ini bagian daripada ikhtiar. Kita ini insya Allah berdoa supaya nanti yang sekarang ini nih terutama yang lagi nunggu ya itu sekitar kapan? Juni ya kita. Oh gitu. Ya kita berdoa mudah-mudahan lulus semua ya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga teman-teman semua, teman-teman santri semua ya bunda ya silahkan kalau mau ada niatan ya pengen ikut bergabung dalam beasiswa ini tentu ya silahkan aja hubungi nanti langsung ke siapa biasanya sih langsung ke orang tua langsung ke dokter caturnya ya dokter caturnya. Jadi karena ini keinginan anak melalui orang tua dan nanti langsung aja ke dokter catur ya. Kita doakan nih para pembimbing ya terutama dokter catur ini kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat keluarganya diberi keberkahan.
Dan itu saja mungkin, terima kasih atas segala perhatiannya ya. Mudah-mudahan ya ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Dukung terus, support terus channel Acep Mutawakil Official. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi. Terima kasih ya kepada semuanya. Faisal, Al, Mikail, Abi atau Aiman Bahtiar Yazid, ya, kemudian Firzan. Ya, terima kasih. Kita tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.